Siapa saja yang meninggal hidup pada 3 abad pertama, maka dia salaf. Kita ikut Imam Muslim, maka Imam Muslim salaf, karena dia meninggal tahun 261. Yang menulis kitab ini Imam Nawawi, meninggal tahun 676. Tidak salaf. Jadi kalau ada orang mengatakan, kau ngaji sama siapa? Sama Ustaz Somad. Ustaz Somad itu bukan salaf. Ikut sama guru kami. Guru kami salaf. Berarti tua kali guru kau itu. Berarti udah 1100 tahun umur dia. Kau kok bodoh-bodoh aja ngajak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma iftah lana futuhal arifin bihaqqi sayyidil awwalin wal akhirin وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين والعلماء العاملين والأولياء الصالحين. قال المصنف رحمه الله Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi berkata, bihi wa ilaihi, dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi, hadis nomor 215. Wa an Adi bin Amirata, dari sahabat Nabi namanya Adi bin Amirah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ista'malnahu minkum, man, siapa? Orang. Ista'malnahu, yang kami angkat menjadi amil. Kurangi eko, apa nih? Siapa yang kami angkat menjadi amil, maksudnya amil zakat, minkum, di antara kamu, ala amalin, atau kami angkat dia untuk tugas. Misalnya waktu Nabi pergi keluar kota Madinah, diangkat dia menjadi pengganti kepemimpinan. Nabi kalau pergi itu ada yang menggantikan dia. Abu Hurairah pernah menggantikan Nabi SAW. Sayyidina Ali pernah menggantikan Nabi SAW. Idza kuntum salasan fi safarin, kalau kamu ada 3 orang dalam perjalanan, falyu'ammiru ahadahum, hendaklah mengangkat satu pemimpin. Misalnya kita mau pergi ke Dumai, kita bertiga, maka kita mesti mengangkat satu pemimpin. Satu pemimpin perjalanan kita inilah nanti yang mengatur di mana kita berhenti, di mana ngisi bensin, di mana sholat. 3 orang kita, satu kita angkat pemimpin. Itu disebut dengan amir, pemimpin. Pemimpin kita semua disebut dengan Amirul Mukminin. Yang pertama kali bergelar Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Abu Bakar Siddiq tak dipanggil Amirul Mukminin. Abu Bakar dipanggil Khalifatu Rasulillah, pengganti Rasulullah. Meninggal Abu Bakar, naik Umar, panjang kali. Khalifati Rasulillah. Khalifatu mudhaf, khalifati mudhaf ilaih. Khalifati Rasulillah, 2 kali khalifah, pengganti Rasulullah. Muncul istilah baru, Amirul Mukminin. Man ista'malnahu minkum, siapa di antara kamu yang kami angkat menjadi amil zakat, atau kami angkat menjadi pemimpin. Jadi orang-orang yang kita angkat menjadi pemimpin itu termasuk istakmalna, kami pakai, kita memakai dia. Nah, inilah yang tak lama lagi kita akan memilih. Ini bulan-bulan genting nih,
Juli, Agustus, September, Oktober, November. Juli, Agustus belum jelas orangnya. Agustus pendaftaran, September, Oktober, November, itu susah ceramah. Kalau ada undangan, kalau saya tengok dulu tenda itu warna apa tenda. Itu maka pintu gerbang itu bergembok. Siapa yang kami angkat menjadi amil zakat atau menjadi pemimpin, fakatamana. Fakatamana itu 3 isinya. Fa huruf, katama fi'il madhi, na dhamir. Fakatama, fa maka dia katama menyembunyikan na dari kami. Waktu kami angkat dia menjadi amil zakat atau jadi pemimpin, ada yang disembunyikannya. Apa yang disembunyikannya? Mikhyatan, khayt. Kulu makanlah kamu, washrabu minumlah kamu, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas bagi kamu khayt. Khayt artinya benang. Khayt benang. Mikhyat, mim di pangkal baris bawah itu isim alat. Alat benang. Apa maksud alat benang? Jarum. Jarum dicucukkan di situ benang. Itulah alat benang. Alat untuk menjahitkan kain dengan benang. Mikhyatan. Disembunyikannya satu jarum. Jarum alat menjahit. Fama fauqahu, atau yang di atas itu. Lalu macam mana dia nanti di akhirat? Kana ghululan, maka itu sudah termasuk ghulul, pengkhianatan, curang, walaupun hanya satu jarum. Kenapa perumpamaannya jarum? Karena jarum paling kecil, jarum paling sedikit manfaatnya waktu itu. Jarumlah yang dijadikan sebagai perumpamaan. Curang dia dalam mata anggaran, curang dalam APBD, APBN. Sekecil apa? Sekecil jarum. Berapa jarum dicurangnya, Pak? 1 kontainer jarum. Mikhyatan. Kana ghululan, maka itu sudah dianggap sebagai ghulul. Maka dalam Quran dikatakan, wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang curang, dia akan membawa, memikul kecurangannya itu nanti pada hari kiamat. Ya'ti bihi yaumal qiyamah, dia akan datang nanti membawa kecurangannya itu pada hari kiamat. Kita ini semua nanti akan datang membawa semua kecurangan kita pada hari kiamat. Makanya antum kalau pernah curang, balikkan sekarang daripada dipikul nanti hari kiamat. Coba renung-renungkan apa yang pernah curang. Waktu TK pernah curang, tak ingat. Waktu SD pernah curang, balikkan. SMP pernah curang. Pernah kau curang gorengan? Tak pernah. Bakwan? Tak pernah. Salah lawak? Tak pernah. Curang apa? Masalah hati, Pak Ustaz. Hati-hati. Setiap kecurangan kita ini akan dituntut. Sekecil apa? Dalam hadis ini sekecil jarum. Dalam ayat, faman ya'mal mithqala dzarratin, sebesar biji sawi pun akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqama ilaihi, faqama, lalu qama itu tegak, berdiri. Rajul ilaihi, tegak datang kepada Nabi. Rajulun, seorang laki-laki. Aswadu, hitam kulitnya. Minal ansar, dia berasal dari golongan Ansar. Yang datang dari kota Makkah pindah ke Madinah, Al-Muhajirin. Yang di Madinah 2 suku, Aus dan Khazraj, yang menunggu menolong, namanya Ansar.
ka'anni anzuru ilaih. Kata periwayat hadis ni Adi bin Amirah, seakan-akan aku melihat kepadanya. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah. Asal katanya Rasulullah, karena ada ya harfun nida berubah munada menjadi baris fathah. Ya Rasulullah. Antum semua udah ngaji, jangan nanti saya dengar ya Rasulullah sedang berzikir muhasabah. Hadirilah muhasabah bersama Ustadz Fulan. Ya Rasulullah. Allah ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, salamun alaik Rasulullah. Ya Habiballah, Habibah. Asalnya Habibu, karena ada ya berubah menjadi ya Habibah. Abdus Samad, karena ada ya berubah ya Abdus Samad. Munada namanya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, iqbal anni amalaka. Iqbal, terimalah. Iqbal itu terimalah. Jadi kalau ada orang namanya Iqbal meminang anak ibu, terimalah. Terimalah. Iqbal, terimalah. Anni, dariku. Amalaka, amalmu. Terimalah dariku amalmu. Tak paham. Ini makna ungkapan. Ungkapan tak bisa dipahami secara teks. Ada orang Australia belajar bahasa Indonesia, dipotong-potongnya, tak paham. Terima kasih. Terima kasih. Udah diterima, kasih balik. Apa maksudnya ini? Kalimat tak bisa dipotong, dipenggal, hilang maknanya, karena dia ungkapan. Terima kasih, terjemahannya thank you. Ini begitu juga. Iqbal, terimalah. Anni, dariku. Amalaka, amalmu. Terimalah dariku amalmu. Itu ungkapan. Maksudnya jabatan ini kalau bisa jangan sampai aku menjabatnya. Kalaupun aku menjabatnya, berikanlah kemaafan. Itu mana ungkapan? Iqbal anni amalaka. Lalu apa kata Nabi? Wa malaka, ada apa denganmu? Wa malaka, apa? Qala, kata si laki-laki hitam dari Ansor tadi, sami'tu kataqulu kada wa kada, karena aku pernah mendengar engkau bersabda begini-begini. Kada wa kada itu artinya begini-begini. Karena pernah aku dengar engkau bersabda, ya Rasulullah, nanti siapa yang curang walaupun sebesar jarum akan dituntut di hadapan Allah. Aku takut kalau nanti aku dapat jabatan ini. Takut dia. Itu makanya beberapa orang yang dapat jabatan meleleh air matanya berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Ya karena ini. Tapi jangan gara-gara ini umat Islam takut jabatan. Takut mencalon, takut jadi calon wali kota, takut calon bupati, takut calon gubernur. Jangan. Karena kalau takut diambil orang lain. Kalau ada yang tamat dari Visipol, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, tamat dari universitas jurusan yang terkait dengan ilmu politik, lalu dia tidak mengambil kesempatan, dibiarkannya pembohong, penipu, pendusta ikut menjadi kontestan bersaing, padahal dia mampu, diam dia, maka dia ikut berkhianat. Makanya menyampaikan hadis itu harus seimbang antara targhib dan tarhib. Tarhib ancaman, targhib motivasi. Hadis yang kita kaji subuh ini targhib atau tarhib? Tarhib, ancaman. Kalau menyampaikan hadis ancaman, sampaikan juga hadis motivasi. Begitu dai kalau menyampaikan. Kalau menyampaikan hadis tentang
Perempuan rajin sholat, rajin ibadah, masuk neraka gara-gara menyimpan kucing tak dikasih makan. Tarhib, ancaman. Sampaikan juga tentang wanita tunasusila, diampunkan dosanya gara-gara mengasih minum anjing. Itu namanya tarhib wa tarhib. Jangan jamaah ini digas terus, jangan jadi pemimpin, jangan jadi ulil amri, jangan jadi wakil rakyat, jangan jadi, nanti kita akan, akhirnya umat Islam ketakutan. Kau ngambil jurusan apa? Jurusan mati aja lah Pak Ustaz. Lemahlah umat Islam ini. Palestina itu dimerdekakan pertama Umar bin Khattab dengan kekuasaan. Siapa lagi? Salahuddin Al-Ayyubi dengan kekuasaan. Konstantinopel dibebaskan oleh siapa? Muhammad Al-Fatih dengan kekuasaan. Nah, umat Islam mesti dimotivasi kekuasaan. Tapi kalau gasnya terlalu kencang, kasih remnya. Ini hadis yang kita kaji subuh ini, gas apa rem? Rem ini. Jangan terlalu direm, tak bergerak dia. Direm aja. Asal ngaji, hadis tentang rem, hadis tentang rem. Tak bergerak sepeda motor. Kasih juga gas. Tengok, terlalu kencang ini gas, masukkan rem. Ini remnya ini. Apa kata dia? Kata dia, aku takut ya Rasulullah, karena aku pernah mendengar kau bersabda, nanti siapa yang curang, siapa yang menipu, siapa yang bohong, dia akan membawanya pada hari kiamat. Wa ana aqulul an. Apa kata Nabi? Wa ana aquluhul an, aku katakan sekarang. Man ista'malnahu minkum, siapa yang kami angkat ala amalin, untuk melakukan suatu amal, jadi pemimpin, jadi amil zakat, menjadi amir, falyaji, maka hendaklah dia datang biqalilihi wa kasirihi. Biqalilihi membawa yang sikit, wa kasirihi membawa yang banyak. Mau sikit mau banyak bawa. Fama utiya minhu akhadha, kalau dia diberikan, ambil. Wa manuhiya anhu intaha, kalau dia dilarang, tahan. Kalau dia laksanakan itu, insya Allah dia selamat di dunia, selamat di akhirat. Hadis ini ada dalam Rawahu Muslimun, ada dalam Sahih Muslim, tak ada dalam Sahih Bukhari. Maka dia masuk level 2. Level 1 ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Level 2 ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim. Level 3 ada dalam Sahih Muslim, tak ada dalam Sahih Bukhari. Hadis ini masuk level 3. Ada dalam Rawahu Muslimun. Nama lengkapnya Imam Muslim Ibn al-Hajjaj Al-Kushairi An-Naisaburi, meninggal tahun 261 Hijrah. Maka dia masuk golongan salaf. Siapa saja yang meninggal hidup pada 3 abad pertama, maka dia salaf. Kita ikut Imam Muslim, maka Imam Muslim salaf, karena dia meninggal tahun 261. Yang menulis kitab ini Imam Nawawi, meninggal tahun 676. Tidak salah. Jadi kalau ada orang mengatakan, kau ngaji sama siapa? Sama Ustaz Somad. Ustaz Somad itu bukan salaf. Ikut sama guru kami. Guru kami salaf. Berarti tua kali guru kau itu. Berarti udah 1100 tahun umurnya. Kau kok bodoh-bodoh aja ngajak orang. Kita ini semua pengikut salaf. Imam Hanafi 150 salaf. Imam Maliki 179 salaf. Imam Syafi'i 204 salaf. Imam Hambali 241 salaf. Imam Bukhari
256 salaf. Imam Muslim 261 salaf. Jadi kita ini pengikut salaf. Apakah kita salaf? Itu tidak salaf. Kita khalaf. 3 abad pertama salaf. Abad 4 dan seterusnya khalaf. Salaf yang terdahulu. Setelahnya khalaf. Begitulah hadis tentang takutnya menyia-nyiakan amanah. Saya tidak ada menjadi wakil rakyat, Pak Ustadz. Saya tidak pemimpin, saya bukan wali kota, saya bukan bupati, saya bukan gubernur, saya bukan presiden, saya tidak direktur, saya tidak komisaris BUMN. Mana mungkin saya berkhianat? Kepala rumah tangga. Saya pun belum menjadi kepala rumah tangga, Pak Ustadz. Calon kepala rumah tangga. Karena mendengar hadis ini takutlah saya, Pak Ustadz. Anggaplah takut gara-gara ini. Jadi kita ini amat sangat berpotensi. Tak ada anak, tak ada istri, tidak kepala rumah tangga, tidak pemimpin, tidak lurah, tidak camat. Khianat duit orang tua. Tiap bulan dikirim belanja untuk kos-kosan, untuk makan, dipakai membawa anak gadis orang. Berkhianat. Pengkhianat. Waktu kuliah aja udah khianat. Kau tadi bawa anak gadis orang? Iya. Duit siapa? Duit ayah, duit emak. Mana ada mata anggaran membawa anak gadis orang? Duit itu dikirimkan untuk biaya kuliah. Ini kan sedekah, Ustaz. Pandai pula dia menjawab. Kamathali habbatin, seperti menanam satu biji. Ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Begitulah kalau orang mengaji jahat. Pakai dalil. Orang kalau udah jahat-jahat aja, janganlah pakai ayat lagi. Apalah salahnya mengaku aku salah, minta maaf. Pengkhianat. Anak perempuan dikirim sekolah dari kampung. Ditengok dari urat tangan, kerutnya tak bisa dibedakan mana jari tangan, mana jari kaki orang tua. Bekubang di kampung mencarikan duit. Duit yang dikirim itu dibelikan ke skincare. Pengkhianat. Kau dikirimi duit untuk sekolah, untuk belajar, untuk beli buku. Dari muda aja udah berkhianat. Ustaz Somad ngomong aja begitu. Jangan-jangan dulu waktu dia kuliah pun berkhianat. 4 tahun saya di Mesir tak pernah saya dikirim duit. Oh, berarti Ustaz orang susah. Kalau orang susah takkan sampai saya ke Mesir. Jadi kenapa Ustaz tak dikirim duit? Tak saya kasih tahu mak saya, cuma ngirim duit. Cuma aku mau ngirim duit, kata dia. Tak bisa mak, saya bilang. Padahal bisa kirim pakai Western Union, transfer bank. Cuma aku ngirim duit, tak bisa. Tahun 98 saya pergi, tahun 2000 berangkat haji ke Makkah, naik kapal laut. Sampai di Makkah jumpa sama orang kampung. Ada kiriman dari mak, katanya. Saya tengok dikirimnya lah 100.000. Untuk apa nih mak? Supaya nanti di akhirat kalau ditanya Allah, pernah kau ngirim anak kau? Pernah. Hanya untuk melepaskan jawab di hadapannya. Namun meminta duit. Makanya kalau datang mahasiswa-mahasiswa, Ustaz kasih saya motivasi. Sering saya jumpa mahasiswa gitu, Ustaz kasih saya motivasi. Dalam lama saya menang. Aku dulu tak ada orang motivasi. Tak usah pakai motivasi. Jadi cuma supaya semangat belajar, tak usah minta duit. Cukup. Saya nih Pak Ustadz, tak kenapa kurang semangat belajar, galau aja saya. Kiriman lancar Ustadz. Itu yang buat kau galau tuh. Coba tak usah dapat kiriman agak 3 bulan. Mak, ayah, jangan kirim. Cuma kau makan? Aku mau jual koran, aku mau kerja dorsmer, aku mau ngambil upah jaga toko.
insya Allah semangat untuk belajar. Duit banyak, utang tak ada, sepeda motor ada, anak gadis orang 4 malam minggu 4 janji. Lain bocap tupai. Itulah yang membuat tak semangat. Semangat untuk buat dosa dan maksiat. Jangan berkhianat, walaupun bukan duit rakyat, duit ayah ibu, duit orang tua, apalagi duit umat akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadis yang pertama, nomor 215. Kita lanjutkan 216. Wa an Umar ibn al-Khattab, dari Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Kenapa setiap menyebut mereka ini radhiyallahu an? Membedakan kita dengan Syiah. Karena Syiah tak mau menyebut radhiyallahu an. Mereka menyebut laknatullah alaihi. Allah melaknat Abu Bakar, melaknat Umar karena sudah merampas kekuasaan. Makanya Syiah bingung kalau dia ziarah ke makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Wih, ludah dia. Karena setelah di samping Nabi itu kan Abu Bakar. Sedangkan kita diajarkan setelah menyebut Nabi sholawat, menyebut Abu Bakar. Di mimbar-mimbar itu ditulis 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kaligrafi pojok masjid, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tengok kaligrafi Pekanbaru. Untuk apa itu? Membedakan masjid Ahlus Sunnah dengan masjid Syiah. Mimbarnya ada Abu Bakar, Umar? Tak ada. Berarti bukan Ahlus Sunnah. Umar ibn al-Khattab. Kalau tidak ada dalam tulisan, dalam ucapan Bilal, Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Padahal itulah syiar untuk membedakan Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Nah, sekarang yang mengucapkan radhiyallahu an itu pula dibilang Ahlul Bid'ah. Kan bodoh itu. Wa an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dia berkata, lamma kana yaumu Khaybar, ketika pada peristiwa Khaybar. Khaybar nama kampung Yahudi di Madinah. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, satu lagi namanya Yahudi Khaybar. Tanah Khaybar termasuk tanah yang subur bertanam kurma. Karena Yahudi itu kalau dia milih tanah, dipilihnya tanah yang subur. Makanya presiden pertama Israel, laknatullah alaihim, ketika dia dilantik jadi presiden perempuan, kata sambutan dia pertama, apa kata dia? Saya mencium bau nenek moyang saya dari Madinah. Maksudnya nenek moyangnya 4. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Apa maksudnya mencium bau nenek moyangnya dari Madinah? Mereka mau mengambil kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ada dalam peta mereka tentang bahwa dia mau mengambil Madinah itu. Ada, bukan dirahasiakannya itu. Ditulisnya, digambar di atas bendera, di bawah peta. Namanya Greater Israel. Tulis Greater Israel. Greater Israel. Tengok petanya, udah nampak? Masuk Makkah Madinah di situ. Greater Israel, Saudi Arabia. Karena batasnya yang mau dibuat sebelah kiri Sungai Nil, sebelah kanan Sungai Efrat.
Sungai Efrat di Irak, Sungai Nil di Mesir. Sungai Efrat di Asia, Sungai Nil di Afrika. Dia mau membuat negara yang batasnya 2 sungai. Batas kabupaten, batas provinsi itu biasanya sungai. Sejak dari zaman dulu. Mana batasnya? Sungai. Kerajaan itu berada di antara 2 sungai. Kalau tegak di situ tak ada bayang-bayang. Letaknya di Sumatera. Di mana lah dicari orang lah di antara 2 sungai yang tak ada bayang-bayang. Kalau kita berdiri di waktu siang, letaknya di Pulau Sumatera. Rupanya Sungai Kampar. Kampar kiri dan Kampar kanan. Itulah dia Candi Muara Taku, tempat peradaban Hindu-Buddha di Sumatera. Yang dulu tempat peradaban Hindu-Buddha di Sumatera itu di Riau. Ketika Islam datang, maka Islam yang paling kental di Riau. Datanglah tamu ke rumah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Seumur-umur itulah tamu yang unik pertanyaan. Bisa Ustaz ceritakan tentang sanad keilmuan orang Riau? Lama saya terdiam. Sanad keilmuan. Untuk mencari-cari bahan, saya tuangkan dulu teh. Sanad orang Riau. Cari-cari kan file, klik-klik tak muncul. Nah, dapat. Jadi saya bilang, semua orang-orang di Sumatera ini itu asal ilmunya dari Riau. Di Aceh ada ulama besar namanya Syekh Mudawadi. Maka semua tarekat Naqsabandiyah di Aceh itu dari Syekh Mudawadi. Syekh Mudawadi itu mengambil tarekat dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampari, Batu Besue. Di mana itu? Riau. Sumatera Utara ada namanya Kabupaten Langkat. Dari Medan sebelah kiri itu ada kampung namanya Besilam. Nama Sultan Langkat namanya Sultan Musa. Sultan Musa ini suka berzikir. Dia ingin ahli zikir ada di kampungnya. Maka dipanggilnya lah seorang guru, dimohonnya, dimintanya. Guru itu pun datang. Nama guru itu Syekh Abdul Wahab Rokan. Dan itu datang dari Rokan, Sungai Rokan, Riau. Itulah sanad keilmuan orang Riau. Syekh Abdul Wahab Rokan dapatnya dari mana? Dari Syekh Sulaiman Zuhdi, Jabal Abi Qubais, di samping Bukit Sofa di Makkah. Syekh Sulaiman Zuhdi dapat dari mana? Dari Syekh Sulaiman Al-Qarimi. Syekh Sulaiman Al-Qarimi dari mana? Dari Syekh Abdullah Afandi. Dari Syekh Abdullah Afandi dari mana? Syekh Abdullah Afandi dari gurunya Syekh Diyauddin Khalid Al-Kurdi An-Naqsyabandi. Lalu kemudian khusus untuk jalur sungai, Sungai Kampar ini ditelusuri. Terus Sungai Kampar ini tembus sampai ke Singapura, sampai ke Malaysia melalui Batam. Sungai Kampar ini kalau terus Pangkalan Kerinci, terus lagi sampailah ke Kepulauan Riau, sampai ke Temasek Singapura, sampai ke Johor. Itu semua jalur keilmuannya dari Riau. Dari mana mereka mendapatkan zikir? Dari Syekh Ja'far Pulau Godang. Syekh Ja'far ini dari mana? Dari Syekh Abdurrahman Tanjung Alai. Syekh Abdurrahman ini dari mana? Dari Syekh Mahmudin Deli. Syekh Mahmudin Deli ini dari mana? Dari Syekh Ismail Al-Minkabawi. Syekh Ismail ini dari mana? Dari Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi ini dari mana? Murid dari Syekh
Diyauddin Khalid Al-Kurdi An-Naqsyabandi. Itulah mengapa namanya tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah, karena dia dari nama Syekh Diyauddin Khalid. Diamlah tamu tadi mendengar. Oh, hebat juga sangat keilmuan orang Riau. Dalam hati saya, aku pun baru tahu. Lumayan. Jalur ke Aceh, jalur ke Sumatera Utara, jalur ke Kepulauan Riau, berkumpulnya di Riau. Ulama-ulama besar. Waktu Hindu Buddha, orang Riau hebat. Waktu Islam, orang Riau hebat. Itulah makna hadis khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Waktu jahiliyahnya dulu hebat, waktu Islamnya juga hebat. Waktu jahiliyahnya panglima perang, memerangi orang Islam. Siapa namanya? Khalid bin Walid. Dialah yang menghantam pasukan Nabi waktu perang Uhud. Tapi setelah dia masuk Islam, dia tetap jadi panglima perang. Waktu sebelum Islam jadi panglima perang, setelah Islam pun panglima perang. Sekarang banyak orang Islam tak gitu. Preman, jago sebelum taubat. Setelah taubat, cium. Pas ditanya, bapak dulu preman pasar. Iya, sekarang udah saya tinggalkan pasar. Saya mau mati. Itulah yang membuat dakwah ini lemah. Mestinya sebelum dakwah itu preman, setelah dakwah preman juga, cuman preman tobat ke masjid, sholat, tetap galak, tetap garang. Waktu dulu garang, minta duit sama orang, mana duit kau, mana duit. Nah, setelah tobat gitu juga, semayang. Kalau tidak pecahkan ginjal kau nanti. Itu baru namanya khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Waktu jahiliyahnya hebat, waktu Islamnya juga hebat. Mana tahu nanti antum ditanya orang, kau dari mana? Dari Riau. Bagaimana sanad keilmuan orang Riau? Antum ceritakanlah yang saya ceritakan. Ada 3 jalur. Lupa pula entah apa. Lamma kana yaumu Khaybar, aqbala nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah beberapa orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka berkata. Apa kata sahabat Nabi? Berkata, fulanun syahid, si fulan mati syahid. Fulanun syahid, si fulan mati syahid. Hatta marru, sampai mereka berjalan melewati ala rajulin. Marra yamurru, marru berjalan melewati ala rajulin, seorang laki-laki. Faqalu fulanun syahid, bergelimpangan jenazah. Fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid. Faqala Nabi SAW, apa kata Nabi? Kalla, sekali-kali tidak. Nah, dia ini mati syahid ya Rasulullah. La, kalla, tidak kata. Inni ra'aituhu finnar, aku menengok dia masuk neraka. Kenapa orang itu mengatakan mati syahid? Karena orang itu melihat dengan pandangan zahir. Matinya mati perang. Waktu Khaybar melawan orang Yahudi. Kalau gitu dia mati syahid. Kata Nabi, kalla inni ra'aituhu finnar, aku melihat dia di neraka. Gara-gara apa? Fi burdatin, gara-gara burdah. Burdah itu apa? Burdah itu kain. Sudah pakai jubah, pakai kain jubah luar. Jubah luar itu namanya burdah. Kalau yang dipakai sorban ini namanya, kalau dililitkan di kepala namanya imam. Kalau tidak dililitkan, disungkupkan macam orang-orang Saudi, namanya utrah. Kalau disungkupkan ke badan dari bahu sampai ke bawah, itu namanya burdah. Kalau kain panjang, itu namanya toilasan. Kain panjang dililitkan ke atas begini, macam kerudung jadinya, namanya toilasan.
Jadi bahasa Arab itu banyak sekali. Sampai ke tempat kita sorban, semuanya sorban. Di tengkuk sorban, di kepala sorban, turun ke lantai serbet. Gara-gara apa dia masuk neraka? Fi burdatin, karena dia pernah curang, berkhianat dalam masalah burdah. Ghallaha, yang dia ambil dengan cara tipu-tipu. Kapan itu? Waktu perang. Habis perang ada pembagian ghanimah. Apa arti ghanimah? Harta rampasan perang. Rupanya diam-diam bertumpuk ini ghanimah. Diam-diam diambilnya satu kain burdah. Berapalah kain? Kenapa salawat itu disebut dengan salawat burdah? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min arbin wa min ajami ya rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Selawat apa namanya? Burdah. Kenapa pula nama selawat itu burdah? Yang menulisnya namanya Imam Al-Busiri. Makamnya di Alexandria, Iskandaria. Imam Al-Busiri ini lumpuh, tapi masih bisa nulis. Nulislah dia, ditulisnya syair-syair ini. Setelah ditulisnya tertidur dia. Setelah dia tertidur, datang Nabi Muhammad SAW memakaikan kain burdah. Waktu dia bangun sehat, hilang lumpuhnya, maka dikasihnya lah nama salawat itu salawat burdah. Jelas? Anda tahu, dibalik ke kampung tanya orang, itu tadi waktu maulid membaca burdah. Apa burdah? Burdah itu semacam kain. Terus kenapa nama salawat ini kain? Karena memang kita kalau salawat nanti dapat kain. Kain yang dipakai menutup jubah luar itu. Habib jubah dalam, jubah luar 2 lapis. Jubah yang di luar tak pakai kancing dia, itu disebut dengan burdah. Au ibaah. Ibaah kalau perempuan abaya. Ibu di dalam pakai baju, tapi untuk menutupi supaya jangan ketat, dipakai lagi luar yang longgar, gembor, supaya tak menutup. Itu namanya abaya, ibaah, kain penutup. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Perempuan bagus pakai kain penutup. Orang-orang Arab waktu dia di jalan di luar pakai penutup. Nanti sampai di rumah, kalau dia bertamu ke rumah, jubah luar itu digantung. Pakaiannya tetap biasa, tapi menutup. Jangan sampai pakai pakaian sempit, jangan sampai membangkitkan syahwat, menyebabkan fitnah, terjadi perbuatan maksiat dosa. Terakhir 217. An Abi Qatadah, dari Abu Qatadah. Abu Qatadah bukan nama, itu namanya kunyah. Orang pasti punya nama. Lalu nama dia siapa? Nama dia Al-Harith ibni Rib'i radhiyallahu anhu. Dia meriwayatkan dari siapa? An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qama fihim fadzakara lahum annal jihad fi sabilillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah sahabat. Lalu beliau menyebutkan kepada sahabat annal jihad fi sabilillah, bahwa jihad fi sabilillah wal imana billah, dan beriman kepada Allah, afdalul a'mal. Itulah amal yang paling afdal. Amal hatinya iman, amal badannya jihad.
Amal hati, zikir, tawadhu, qanaah, syukur, sabar, itu amal hati. Amal hati yang paling utama adalah iman. Amal badan, menolong orang mengangkatkan barang, amal badan. Melangkahkan kaki ke masjid, amal badan. Mengusap kepala anak yatim, amal badan. Amal badan yang paling afdal adalah jihad. Apa amal hati yang paling afdal? Iman billah. Apa amal badan paling afdal? Jihad fisabilillah. Kenapa Palestina dirampas? Karena kita meninggalkan jihad. Kenapa Uzbekistan bisa bebas dari penjajahan Rusia? Karena berjihad. Rupanya datang Gorbachev, dulu kan presidennya Gorbachev, tumbang Gorbachev, naik Boris Yeltsin. Rupanya datang Gorbachev tuh ngasih surat, Uzbekistan, Afghanistan, kalian mau merdeka? Ini kasih merdeka ya, merdeka kalian ya. Mana bisa dengan jihad? Kita merdeka dari Belanda, jihad. Dari mulai atas Sumatera sampai ke ujung Tidore, Ternate, jihad. Sampai saya ke Ternate, menyeberang pulau sampai ke Tidore, Sultan Nuku. Dulu waktu SD dipajang di dinding kelas SD, Sultan Nuku dari Tidore. Udah 46 tahun umur barulah sampai ke situ. Menengok makam Sultan Nuku dari Tidore, mujahid bisa dibilang. Itu sampai wilayah timur Indonesia. Yang wilayah baratnya Teku Umar. Meninggal Teku Umar itu tetap juga dicari Belanda kuburannya di mana kuburan. Datang muridnya sebelum dibongkar Belanda kubur itu, diambil muridnya kubur itu, digali mereka 3 kali pindah. Makam yang terakhir itu di atas bukit. Sampai kami di situ maghrib, naik bertangga-tangga di tengah hutan, ziarah ke makam Teku Umar. Tak busuk jenazahnya waktu dibawa muridnya itu. Bukti bahwa orang mati syahid tak dimakan cacing tanah. Orang jihad mati pun dia tetap takut Belanda itu. Orang yang tak berjihad hidup pun dia tak takut Israel. Itulah hebatnya jihad. Nanti kalau kamu meninggalkan jihad, kata Nabi, kamu akan disepelekan orang. Kenapa sekarang kita disepelekan orang? Karena meninggalkan jihad. Ustaz Somad ngomong jihad, kenapa Ustaz tak berjihad? Yang bisa meneriakkan jihad itu ulil amri, pemimpin. Kalau pemimpin mengatakan jihad, serang Israel. Tak usahlah kita serang Israel itu pakai senjata. Serentak aja kita terkencing. Arahkan pipanya ke Israel. Diumumkan kepada seluruh umat Islam serentak, mati, tenggelam Israel. Yang paling membuat mereka itu cepat mati, kencing yang dari arah Nusantara, karena air jengkol dan petai. Itulah jihad kita melawan Israel. Faqama rajulun, tegak seorang laki-laki dan berkata, ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu, bagaimana kalau aku mati fisabilillah, perang jihad, mati aku, tukaffaru anni khatayaya, apakah semua dosa-dosaku akan diampunkan Allah? Faqala lahu Rasulullah, Rasul berkata, apa kata Nabi? Na'am, semua dosa kau dulu, zina, minum khamar, berjudi, diampunkan Allah semua. In qutilta, kalau kau mati fisabilillah, wa anta sabirun, dengan syarat kau mati dalam keadaan sabar, muhtasibun, hanya mengharapkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Muqbilun, engkau menghadapi musuh.
Musuh di depan, kau hadapi musuh itu. Ghairu mudbirin, kau tak mundur. Orang yang lari dari medan perang termasuk dosa besar. At-tawalli yawmaz zahfi namanya. Ghairu mudbirin, kau tidak membelakangi. Kau menghadapi musuh walaupun. Coba tonton film pejuang Libya yang melawan Mussolini dari Italia. Namanya Umar Mukhtar. Tulis di YouTube, Umar Mukhtar. Kaki tentara Umar Mukhtar itu diikat. Sebelum datang pasukan Mussolini, mereka ikat kaki. Kenapa diikat? Takut jatuh dalam dosa besar, lari waktu perang. Datang tentara Mussolini itu dengan tank menabrak pasukan, namun dia tidak lari. Akhirnya Umar Mukhtar ditangkap. Yang jadi pemeran Umar Mukhtar namanya Anthony Quinn. Umar Mukhtar ditangkap, ditanya sama Mussolini. Penasaran Mussolini dari Italia, kok bisa Umar Mukhtar ini melawan? Kata Mussolini bertanya, Umar Mukhtar, kami pakai senjata mesin, kau pakai senapan angin. Kami pakai tank, kau pakai kuda. Kenapa kau tetap melawan? Apa jawaban Umar Mukhtar? Karena Allah menyuruh kami berjihad. Masalah menang dan kalah bukan urusan kami. Digantung Umar Mukhtar sebagai syahid. Bagi mereka, tiang gantungan itu macam lambaian tangan bidadari. Bagi mereka hidup ini hanya setengah sayap nyamuk. Bagi mereka hidup ini hanya satu tetesan celupan tangan di tengah samudera. Man arafat dunia hanan alaih. Siapa yang kenal dengan dunia, maka kecil dunia ini di pelupuk matahari. Mereka sudah sampai ke tingkat itu. Summa qala Rasulullah, Nabi berkata, kaifa qulta? Bagaimana kata Nabi? Qala, dia bertanya lagi, ara'aita in qutiltu fi sabilillah, kalau aku mati nanti dalam perang ini, atukaffaru anni khatayaya, apakah diampunkan dosa-dosaku? Kata Rasulullah, qala Rasulullah, na'am, ya. Wa anta sabirun, kau mati dalam keadaan sabar, muhtasibun, kau hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, muqbilun, kau menghadapi musuh dalam keadaan lillahi taala, ghairu mudbirin, kau tidak berbalik membelakangi musuh, tak lari tunggang langgang. Illa dain, ini kenanya, illa dain, kecuali kalau kau mati masih ada utang. Jangan berhutang. Mati kau fisabilillah masih ada utang, tak tertolong. Nah, Ustaz ngomong gitu ialah enak. Ustaz ada duit maka Ustaz tak berhutang. Saya dari dulu tak pernah berhutang, karena saya tak bisa tidur kalau ada hutang. Lebih baik saya susah daripada berhutang. Ustaz Somad, ini kami jamaah sudah mengumpulkan duit 50 juta untuk DP mobil Ustaz. Ini waktu baru pertama balik dulu. Ini Ustaz 50 juta. Carilah dialer mobil nanti. Tidak, lebih baik aku naik motor daripada aku naik mobil berhutang. Dari Panam nih jam 4 subuh sampai Masjid Akramun Nas itu jam 4.30 menunggu azan subuh. Sebelum salaman sama jamaah digosok dulu tangannya biar hangat, karena kalau dingin itu salaman disangka jamaah tuh mayat. Jangan kalian pikir pulang disambut tola al-badru alaina, datang orang, enggak begitu. Selesai pengajian subuh datang bapak-bapak jamaah, Ustaz, bisa kita jumpa di mana Pak? Di seberang sana. Rupanya di depan pintu gereja HKBP.
Ini harus 4 mata Pak Ustadz. Pas di depan pintu itu gerbang. Apa nih Pak? Ada jamaah mau ngasih mobil Kijang Innova untuk Ustadz. Enggak. Namun berutang enggak. Ini tidak utang Pak Ustadz, utang budi. Jangan sampai berutang budi. Payah kita bercakap. Jangan sampai tertawan kita. Lihat anak-anak muda, jangan sampai kita berutang budi. Kos-kosan dekat-dekat, berutang budi, berutang duit. Dikasihnya anak gadisnya. Rupanya anak itu sudah mengandung. Semana kalian menolak? Payah kalian nolak. Hati kalian anak muda ganteng, masa depan kalian penuh. Anak dia sekolah tak kemana-mana, pulang-pulang berbadan 2 gara-gara selimut tetangga, cinta satu malam. Tak ada solusi, malu. Kalian lah disumbatkannya, kasihnya. Tak bisa kalian menolak. Mau tolak, tiap pagi bubur kacang hijau lewat. Ingat ini pesan ini. Jangan berutang, baik utang duit maupun utang budi. Lebih baik kita susah daripada berutang. Masa Ustaz waktu kuliah dulu tak berutang? Enggak. Berangkat 5 September sampai Kairo 1998 99 2000. Datanglah Bang Fauzi Hayat, Ustaz Fauzi Hayat. Kenal? Mat, ya Bang, ini $50. Untuk apa Bang? Kupinjami kau makan. Nanti kita naik kapal laut di Mekah tak ada duit. Ini $50 untuk makan. Peganglah dulu duit nih Bang. Nanti kalau aku udah sesak betul lapar baru aku pinjam. Aku takut. Sampai di Makkah pagi habis sholat subuh, beli susu segelas, roti sebiji. Roti 1 rial, susu 1 rial. Tahan sampai siang. Nanti siang jam 12 datanglah kawan-kawan bawa ransel. Kalau datang kawan bawa ransel, itu berarti kawan kerja di catering bawa ayam. Tolak al-badru alaina. Datang bawa ransel, itu makan dulu. Jamaah dari semua jamaah ini yang paling diingat, dikenang jamaah dari mana? Kalau datang ama-ama itu bawa plastik. Dari mana? Dari Kairo, Mak. Dikasihnya lah plastik rendang itu. Kita tinggal beli nasi 5 rial. Serial 5 rial. Nasi buka plastik, tumpahkanlah rendang dia gede amak. Namun berutang tidak. Tahun 2000 tuh. Sekarang sudah 2024 tahun yang lalu. Payah kita kalau berutang. Tapi orang-orang yang mau meminjami duit saya itu saya ingat sampai sekarang. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Walaupun tak saya pakai, tapi saya ingat orang. Illan naik, kecuali hutang. Mati pun kau fisabilillah, tapi kalau masih ada hutang, maka tak tertolong. Fa inna Jibrila qala li dzalik. Malaikat Jibril datang berkata kepadaku tentang itu, menunjukkan pesan amat sangat penting. Bagi yang berutang, segera lunasi, bayarkan. Setelah itu azamkan tekad, berikan aku rezeki yang halal ya Allah, supaya aku tak berutang. Bagi yang terlilit utang, mudah-mudahan dilepaskan Allah dari utang. Dari bunyi aminnya banyak ini. Kuat sekali suara. Rawahu Muslimun. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Apakah hanya utang saja? Tidak. Semua yang terkait dengan hak bertetangga, sempadan tanah, batang kayunya di tanah dia, rantingnya ke tempat kita, temakan buahnya. Hati-hati. Ini mobil parkir depan rumah orang. Waktu menutup pintu tuh, tutup.
masuk mangganya. Kau mencuri mangga? Enggak Pak Ustaz, mangga itu masuk. Pandai bersilat lidah, tapi di akhirat nanti bisa bersilat lidah. Al-yawma naftimu ala, waktu malaikat mau melangkung kau mau mengazab, kau dulu mencuri mangga. Enggak malaikat, mangga itu masuk ke mobil aku. Tidak bisa. Kau ngambil anak gadis orang, aku tidak. Dia yang pertama kali WA, dia yang jatuh cinta. Tak bisa. Semua yang terkait dengan perbuatan zalim akan dituntut di hadapan Allah. Ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim, fa inna zulma, karena perbuatan zalim itu zulumatun, akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dari memakan harta orang lain. Amin ya rabbal alamin. Itulah kaji kita 3 hadis.